Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raida Rumaisa, NPM 1804041133, nomor absen 24, kelas C. Di video ini saya akan membahas tentang materi uang elektronik dan digital perspektif Islam, di mana di dalam materi tersebut saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu electronic money atau e-money dan uang digital. Electronic money itu membahas tentang definisi electronic money, kemudian yang kedua itu jenis-jenis transaksi e-money, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan e-money. Kemudian yang keempat, e-money dalam perspektif hukum Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tentang mekanisme transaksi uang elektronik. Kemudian dalam uang digital, saya akan membahas tentang pengertian uang digital, kemudian dasar hukum mata uang digital, kemudian yang ketiga, mata uang digital. Definisi electronic money. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun agen-agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank. Dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan disimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Kemudian uang elektronik itu adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanannya harga digital. Uang elektronik yang dimaksud adalah berupa e-money, kartu debit, e-toll card, top cash, dan berbagai jenis dan macam uang elektronik. Bentuk fisik dari uang elektronik sendiri ialah seperti chip atau kartu layaknya KTP. Dalam uang elektronik terdapat nilai-nilai yang tersimpan atau prabayar, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik berbasis chip. Jenis-jenis transaksi e-money. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya yang pertama, penerbitan atau issuance, dan pengisian ulang atau top up atau loading. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik itu dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya, pemegang dapat melakukan pengisian ulang atau top up. Kemudian jenis yang kedua itu transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu transfer. Transfer itu adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. Tarik tunai, fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. Kemudian yang terakhir itu ada defon atau redeem, penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Kelebihan dan kekurangan e-money. Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan dari uang elektronik yaitu yang pertama, transaksi itu lebih cepat dan lancar. Kemudian yang kedua itu tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Kemudian kelebihan yang ketiga itu praktik dan mudah dibawa. Nah, sedangkan kekurangan uang elektronik yaitu yang pertama, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Kemudian yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Kemudian yang ketiga, itu belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Kemudian yang keempat, itu mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros.
E-money dalam perspektif hukum Islam. Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik itu hukumnya boleh, yang didasarkan kepada dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu." Nah, dari dalil Al-Quran di atas, bahwa manusia itu boleh bermuamalah dengan bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah. Nah, juga dengan didasari saling ridho meridhoi. Kemudian, selain itu, beberapa fatwa yang menyebutkan kebolehan al-saf dalam bentuk uang digital, yaitu fatwa Islam nomor 21932 yang berbunyi, mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungkan, statusnya sama, sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai jumlah mata uang yang bisa disimpan. Mekanisme transaksi uang elektronik atau e-money. Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukar uang tunai kepada penerbit. Kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang. Secara langsung, nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian, pemegang dapat menukar nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit. Uang digital. Uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Mata uang digital itu merupakan aset yang nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tak ubahnya dalam konsep komoditas seperti emas. Hanya saja mata uang ini tidak memiliki nilai intrinsik seperti komoditi. Kemudian, dasar hukum mata uang digital. Yang pertama, tentang Bitcoin. Keputusan hukum fikih dalam transaksi Bitcoin belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN MUI sebagai pihak yang diterima kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodex.com dalam perspektif syariah adalah dilarang, karena dalam fikih akad jual beli Bitcoin di indodex.com termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maisir, subhat, dan darar sebagai objek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariat. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang Bitcoin. Kemudian tentang Inacoin. Jika melihat skema jual beli yang terjadi pada virtual currency Inacoin, maka transaksi ini sama seperti buy al-shelf. Secara teknis, buy al-shelf yaitu penjualan uang untuk mendapat uang. Transaksi ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama. Dasar hukum
diperbolehkannya al-syaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Inakoin di sini memenuhi rukun dan syarat al-syaf. Namun terdapat syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan ijma ulama bahwa akad al-syaf sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang jual beli mata uang al-syaf memuat ketentuan tidak untuk spekulasi untung-untungan, dan pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Kemudian tentang Dogecoin, penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syariat karena tidak memenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital Dogecoin. Adanya unsur gharar dan maisir merupakan asalan utama ketidaklegalan uang digital ini dalam Islam, termasuk mudharatan yang bisa saja terjadi pada transaksi penggunaan Dogecoin ini, seperti transaksi ilegal, pencucian dana, dan pendanaan terorisme. Mata uang digital. Yang pertama, Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari banyaknya berbagai mata uang digital yang lahir di pertengahan tahun 2009 secara umum digagas oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kepada kriptografi. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka secara otomatis transaksi tersebut akan masuk ke dalam database Bitcoin. Kemudian Inacoin. Masyarakat mulai mengejar Inacoin yang harganya masih terjangkau daripada Bitcoin, yakni masih di kisaran ratusan ribu rupiah, dengan harapan kelak harga Inacoin akan bersaing dengan Bitcoin, sehingga salah satu tujuan member adalah membeli Inacoin saat harga rendah dan menjual kembali saat harga tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Dogecoin. Uang digital Dogecoin merupakan salah satu alat pembayaran transaksi berbasis online yang semakin hari semakin berkembang di dunia perekonomian global. Dogecoin merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency yang berbasis Dogecoin, yang menawarkan kecepatan akses melebihi uang digital lain seperti Bitcoin yang telah lebih dahulu terkenal di dunia. Dogecoin adalah cryptocurrency baru yang menggunakan teknologi blockchain, di mana yang kebanyakan kita ketahui adalah hampir semua kripto yang beredar menggunakan teknologi blockchain. Dogecoin dikembangkan oleh sebuah perusahaan IT atau software dari Estonia, Ignite OU. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.